Monitor. Apa nih? Oke, langsung ya, Pak. Iya. Oke. Saya izin pakai screen share saya, Pak Beli. Iya, baik. Saya stop dulu ya. Baik. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu anggota BNSM yang masih bergabung dengan kita pada siang hari ini. Saya langsung saja melanjutkan bagian dari materi yang menjadi rangkaian untuk sesi IASP 2020. Sebenarnya tadi sekilas atau beberapa sudah disinggung langsung oleh Pak Beli, jadi mungkin nanti tidak terlalu panjang penjelasan saya. Hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang jelas, Bapak Ibu nanti bisa siapkan pertanyaan lewat chat atau pertanyaan langsung. Ya, sudah tampak Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah Sudah. Nah, saya screen share, saya slide dulu. Oke. Materinya tentang teknik penskoran dan pemeringkatan. Kalau tadi oleh Pak Bailey sudah disampaikan gambaran masing-masing item pertanyaan di IASP untuk beberapa jenjang. Nah, kali ini kita lihat atau kita cek gimana cara scoring dan pemeringkatan hasil akhirnya atau nilai akhirnya. Nah, kembali lagi bahwa ini semua berdasarkan dokumen Permendikbud nomor 1005/P/2020 tentang kriteria perangkat akreditasi untuk Dikdasmen, tadi sudah disinggung oleh Pak Bailey tadi. Nah, secara garis besar Bapak Ibu, bagian di penilaian IASP 2020 atau penilaian akreditasi dengan menggunakan IASP 2020 ini dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama adalah yang berbasis pada compliance base, yang menggunakan data sekunder sebagai referensinya. Kemudian bagian paruh selanjutnya yaitu yang menggunakan performance base atau data primer yang dihasilkan dari observasi wawancara FGD dan seterusnya. Jadi ini dulu yang harus Bapak Ibu pahami, bahwa dari komponen-komponen akreditasi untuk penilaian dibagi menjadi dua bagian besar. Yang satunya dinilai dari sisi compliance base atau dasar pemenuhannya terhadap syarat-syarat yang ditentukan, sedangkan paruh lainnya adalah berdasarkan pada performance base atau kinerja dari satuan pendidikan atau sekolah dan madrasah yang akan kita akreditasi. Nah, untuk yang compliance base, yang pemenuhan ini dilakukan penilaiannya sebelum visitasi. Jadi proses yang disinggung oleh Pak Beli tadi sebagai IPM dan IPR, indikator pemenuhan mutlak dan indikator pemenuhan relatif sebagai bagian dari yang compliance base ini dilakukan sebelum visitasi. Jadi sebelum turun, asesor sudah punya data itu, gitu ya. Nah, ini definisi dari indikator compliance Bapak Ibu, intinya mengukur kepatuhan, yaitu dalam hal ini sekolah madrasah terhadap suatu regulasi. Tentunya dalam rangka akreditasi ini mengukur tadi kepatuhan sekolah madrasah ya, pada beberapa persyaratan yang kemudian ini berhubungan dengan atau berkontribusi terhadap kinerja mutu pendidikan di sekolah madrasah. Nah, sebagai bagian dari penilaian sekolah madrasah, indikator compliance ini bagian dari keseluruhan penilaian, selain dari indikator performance. Nah, seperti apa bentuk bagiannya? Pembagiannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pirsa, ini ada yang berbeda dengan instrumen akreditasi yang dulu mungkin Bapak Ibu alami. Okay? Jadi kalau dulu semua skor itu bersumber dari hasil instrumen, kali ini ada dua bagian yang berkontribusi terhadap skor akhir atau nilai akhir akreditasi. Yang pertama adalah 15% dari nilai akhir itu disupport atau disumbang oleh pemenuhan sekolah atau madrasah terhadap IPR
atau indikator pemenuhan relatif. Jadi kontribusinya 15% terhadap nilai akhir. Kemudian sisanya yang punya porsi paling besar, yaitu 85% itu dihasilkan dari indikator kinerja. Jadi atau yang performance based tadi. Kalau yang di atas itu yang compliance based, yang di bawah itu yang performance based. Ini 85%. Nah, dari mana yang performance based ini berasal? Yang performance based ini berasal tentunya dari semua butir yang ada di ASP yang kemudian Bapak Ibu pilih level-level tadi yang kata Pak Beli tadi, gradasi level tadi ya. Nah, setelah dikonversi kemudian akan ketemu nilai, maka nilai tadi berkontribusi sebesar 85%. Jadi tidak 100% Bapak Ibu. Karena 15%-nya itu ada kontribusi dari IPR. Nah, total keduanya ini kemudian tentunya nanti berkontribusi sebagai nilai akhir akreditasi yang diterima oleh sekolah madrasah yang sudah divisitasi. Nah, untuk scoring IPR, Bapak Ibu, ada beberapa hal. Yang pertama, setiap butir dari masing-masing pertanyaan di IPR atau indikator pemenuhan relatif itu bobotnya sama, yaitu 4. Skor butir maksimumnya. Level jawabannya, gradasinya juga sama, 4, 3, 2, 1 semua skalanya, skala Likert-nya ya. 4 ini skor tertinggi, sampai dengan 1 ini skor terendah. Tidak ada skor 0 di sini. Kemudian jumlah butirnya ada berapa, ini Bapak Ibu menyesuaikan dengan masing-masing jenjang. Sudah tercantum di situ, kalau SD ada 8, SMP dan MTS ada 9, dan seterusnya. Paling banyak SMK, MAK, dan SLB, MLB. Ini ada 10 butir. Sehingga skor maksimumnya ini berbeda karena jumlah butirnya ini. Sedangkan masing-masing bobotnya semuanya sama. Nah, ini contoh. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Beli. Kalau panjenengan buka Permendikbud tadi, di bagian akhir masing-masing jenjang itu ada IPR atau indikator pemenuhan relatif. Yang salah satunya misalnya poin 2, ini tentang guru yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi setelah panjenengan hitung berdasarkan juknis, rumus yang ada di bawahnya, ketemu angka berada di rentang berapa persen, misalnya 75%, maka panjenengan pilih angka 3 di skor IPR sekolah jenengan untuk pertanyaan IPR nomor 2 tentang guru yang tersertifikasi. Dan seterusnya, sampai dengan semua butir pertanyaan di IPR, panjenengan bisa jawab, bisa hitung, ketemu berapa atau seberapa patuh, seberapa mampu sekolah madrasah mematuhi ketentuan yang disyaratkan dalam indikator pemenuhan relatif di semua butir. Nanti akan ketemu angkanya. Nah, kita ambil contoh untuk kasus SDMI, Bapak Ibu. Di SDMI ini ada 8 IPR-nya. Okay? Kalau kita ambil simulasi dari skor 4321 misalnya, taruhlah hasil penilaian dari kasus SDX ini atau MIX ini misalnya, di butir 1, IPR butir 1 tentang kualifikasi akademik, sekolah ini memperoleh skor 4, kemudian di tenaga administrasi yang memenuhi syarat juga skor 4, artinya kalau meminjam istilah Pak Muji itu katanya yang begini ini sehat walafiat gitu ya. Nah, sedangkan yang butir 2, 3 itu skornya cuma 3. Jadi sehat saja, belum walafiat ini ya. Nah, kemudian yang khusus untuk sekolah madrasah memiliki WC atau jamban sesuai ketentuan, dia hanya bisa memenuhi di skor 2. Jadi belum sampai ke sehat. Nah, dengan simulasi misalnya seperti ini, maka skor di IPR atau pemenuhan kepatuhan sekolah terhadap persyaratan yang dimunculkan di indikator pemenuhan relatif yang ada 8 ini untuk SDMI, nilainya adalah 25 ini dihasilkan dari jumlah total ini, Bapak Ibu, masing-masing skor dibagi dengan 32, ini skor maksimal kalau semuanya 4, seperti rumus ini tadi, skor IPR maksimum, lalu dikalikan dengan 100, jadi ketemu angka 78,13.
Nah, angka 78,13 disimpan dulu sebagai skor IPR. Karena nanti skor yang 78,13 ini akan berkontribusi sebesar 15% kepada nilai akhir dari akreditasi. Jadi kita simpan dulu nih, 78,13, kontribusinya 15%. Nah, kemudian kita masuk ke scoring selanjutnya terkait dengan indikator kinerja. Oke, maaf Bapak Ibu, agak terlupa ini. Sebelum dua bagian ini, tadi disinggung oleh Pak Belly bahwa ada indikator satunya yang namanya indikator komplain mutlak ya, atau IPM, indikator pemenuhan mutlak. Nah, setelah kita bahas dari tadi ini dengan asumsi yang urusan IPM itu sudah selesai. Yang IPM, yang indikator pemenuhan mutlak sekolah ini, atau yang kita bahas ini, yang kita ceritakan ini, sudah nggak bicara IPM, asumsinya sudah lolos IPM. Karena sekali lagi, kalau IPM salah satu butirnya nggak lolos, ya sudah, nggak lanjut akreditasi. Kecuali yang tadi ya, yang terkait dengan sama 61. Jadi skor perolehan tadi ini semua dikalikan masing-masing butir ini sehingga nanti akan ketemu angka 82,61. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi bahwa 82,61 ini bukan nilai akhir. Ini adalah 85%. Jadi skor dari IASP yang ada 36 butir itu kontribusinya adalah 85% kepada nilai akhir akreditasi. Sehingga kalau yang tadi di IPR nilainya 70 berapa tadi ya, 78, sekian, sedangkan di kinerja atau di IASP yang 36 butir ini ada 82,61, maka nilai akhirnya seperti ini. Yang IPR 78,13 kalikan dengan 15% karena dia kontribusinya 15%. Kemudian yang ini, yang tadi 82,61 ini dikalikan dengan 85%, ditambahkan maka ketemu nilai akhir 81,94. Nah, dan dicocokkan lagi ke sini tadi. Dia masuk kategori B atau baik. Nah, jadi begini Bapak Ibu gambaran scoring dan pemeringkatannya. Secara perhitungan tidak banyak berbeda, hanya tadi. Sekarang ada porsi 15% IPR, kemudian porsi 85% IPR. Kemudian Bapak Ibu, saya share sedikit terkait dengan scoring. Nah Bapak Ibu, di tahun lalu, di piloting kemarin, piloting akreditasi kemarin, sudah disiapkan scoring manual kalau Bapak Ibu ingin exercise, ingin latihan gitu ya, ingin tahu kira-kira kalau kondisinya begini berapa sih skor sekolah madrasah kami dalam format Excel ini sudah dirumus. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengganti nilai di masing-masing butir ini dengan kondisi yang ada di sekolah. Nanti otomatis nilai ini berubah Bapak Ibu. Ini untuk semua komponen sudah ada, komponen proses pembelajaran, komponen mutu lulusan, mutu guru, dan seterusnya ini, mutu guru, terus manajemen sekolah, sampai yang terakhir adalah IPR. IPR-nya juga sudah ada. Di IPR ini misalnya ini berubah, kalau kita bikin 4, maka di sini mengikuti, otomatis nilainya berubah. Nanti silakan kalau butuh ini untuk exercise, ada untuk masing-masing jenjang, ini SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, SLB, MLB sendiri. Silakan bisa digunakan untuk exercise Bapak Ibu, untuk estimasi tahu berapa kira-kira nilai kita. Nah,
Yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan scoring dan pemeringkatan, semoga nanti ada keterangan atau nanti mungkin kalau Pak Muji bisa memperjelas terkait dengan penilaian IPR dan IPM. Kalau tahun lalu memang masih ada beberapa kali perubahan kebijakan. Syukur-syukur nanti penilaian IPR dan IPM ini jelas prosesnya. Artinya apakah murni menggunakan dashboard, menggunakan sistem, sehingga asesor tinggal memverifikasi saja hasil dari penilaian sistem, ataukah dinilai manual oleh asesor. Jadi asesor harus mengecek item-item yang diminta di IPM dan IPR langsung kepada sekolah. Ini tampaknya saya sendiri belum menerima informasi. Mungkin nanti kalau Pak Muji ada penjelasan terkait dengan ini agar sekolah bisa mempersiapkan. Tapi sebaiknya sekolah mempersiapkan keduanya. Jadi karena itu diwanti-wanti beberapa kali, Dapodik itu harus se-update mungkin Bapak Ibu, harus mutakhir, atau Bapak Ibu juga harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta di IPR dan IPM agar dari ini diupdate atau ditanyakan secara manual oleh asesor, sehingga apapun nanti kebijakannya, sekolah tidak akan dirugikan dalam proses penilaian akreditasi ini. Saya rasa itu Pak Wijil, karena hanya terkait dengan scoring dan pemeringkatan, saya rasa cukup untuk materinya. Monggo saya kembalikan ke Pak Wijil.